Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana ketua kelasnya? Ya, disiapkan dulu. Bersiap. Beri salat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu. Bagaimana hari ini? Apakah anak-anakku datang semua? Ada yang tidak hadir? Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya. Izin. Ada juga yang sakit. Oh iya. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian yang tidak datang hari ini diberikan kesehatan supaya minggu depan bisa berkumpul dengan kita kembali untuk belajar fisika. Amin. Bagaimana anak-anakku, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sepertinya saya lihat ada yang belum siap. Buktinya masih ada di sana sampah, tolong dipungut dulu itu gelas minuman dan dibuang di luar. Ya, dibuang di luar ya. Ya, silakan dibuang di luar kalau masih ada sampah di dekatnya. Ya, terima kasih ya sudah peduli lingkungan. Selanjutnya Ibu akan memberikan literasi. Silakan Anda baca buku apa saja selama 2 menit. Buku apa saja? Mana bukunya di bagian situ? Dibaca buku apa saja harus dibaca ya. Biasakan untuk selalu membaca. Ya, waktu literasinya selesai. Sekarang anak-anakku coba berdiri semua. Kita menyanyikan dulu lagu Padamu Negeri. Silakan berdiri.
Siapa yang bisa pimpin? Oke, kalau begitu, ya boleh ke depan. Feby ya, Feby yang pimpin. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih Feby. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya pelajaran minggu lalu. Apakah anak-anakku masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Ya, silakan duduk dulu. Ya, Ibu bertanya soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan gerak? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu perpindahan? Saya, Bu. Ya, silakan. Perpindahan adalah perubahan posisi awal benda ke posisi akhir. Ya, betul sekali. Selanjutnya, siapa yang masih ingat apa itu pengertian besaran vektor? Besar vektor adalah besaran yang memiliki nilai yang sama. Iya, bagus. Betul sekali. Selanjutnya, apa itu besaran skalar? Ya, silakan. Iya, bagus. Betul sekali. Selanjutnya, apa itu kecepatan? Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, apa itu massa? Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu zat atau benda. Iya, bagus sekali. Artinya anak-anakku semua sudah belajar di rumah dan siap untuk belajar hari ini. Nah, ini ada kata-kata motivasi. Itu dikatakan bahwa demi Allah, hidupnya pemuda itu penuh dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka keberadaannya tidak dianggap ada. Kata-kata ini oleh Imam Syafi'i. Artinya bahwa pemuda itu harus menuntut ilmu dan harus memiliki takwa. Ilmu dan takwa itu harus berbarengan, atau dalam fisika itu namanya berbanding lurus. Karena kapan ada salah satunya yang tinggi, seperti hanya ilmunya cerdas tapi takwanya kurang, maka ilmu yang dia gunakan itu bukan untuk kemaslahatan tetapi untuk merusak seperti orang yang pintar membuat bom atom, tapi apa yang dia lakukan? Dia rakit bom, dia ledakan seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Yang ada adalah korban orang-orang yang tidak bersalah. Jadi anak-anakku semua saya harapkan harus imbang semua ilmu dan takwanya. Ya, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang video impuls dan momentum, peserta didik dapat menjelaskan dengan penuh percaya diri konsep impuls dan momentum dengan benar. Yang kedua, setelah peserta didik melakukan studi pustaka, materi ajar, buku paket, bisa juga di internet, dan berdiskusi, peserta didik mampu menerapkan hukum kekekalan momentum dengan benar. Yang ketiga, setelah peserta didik melakukan studi pustaka dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis hubungan impuls dan perubahan momentum pada peristiwa benda jatuh pada ketinggian atau dari ketinggian tertentu dengan benar. Yang keempat, setelah peserta didik melakukan percobaan dengan tanggung jawab dan kerjasama,
peserta didik mampu memahami hubungan momentum, massa, kecepatan dengan benar. Yang kelima, setelah peserta didik berdiskusi, menganalisis data, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan dengan percaya diri dan benar. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan teknik penilaian Ibu pada pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu akan mengambil 3 teknik penilaian. Yang pertama adalah sikap. Sikap ini yang saya nilai percaya diri, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga kerjasama. Ini pada saat pembelajaran. Yang kedua penilaian keterampilan, menyelesaikan LKPD, presentase, dan membuat kesimpulan. Nanti sebentar pada saat kegiatan inti itu Ibu akan bagikan LKPD dan anak-anakku semua akan melakukan percobaan. Kemudian yang ketiga penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan tes formatif. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Untuk kegiatan inti ini, Ibu akan bertanya dulu, apakah itu momentum? Belum tahu ya. Untuk memudahkan memahami konsep tentang momentum, Ibu akan menampilkan video seperti ini. Ini ada videonya, Ibu sudah siapkan. Hai YouTubers, bird strike atau tabrakan dengan burung bukanlah suatu hal baru yang terjadi di dunia dirgantara atau penerbangan. Fenomena tersebut kerap menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para awak penerbangan, khususnya bagi para pilot. Diketahui bahwa sebagian besar insiden atau Silakan anak-anakku perhatikan dan amati apa saja yang ada di video ini. Karena pada siang hari, para burung biasanya terbang di ketinggian sekitar 150 meter. Apabila seekor burung masuk ke dalam mesin, tentu mesin akan menghancurkan burung tersebut dan kemungkinan terburuk dari kejadian itu, mesin pesawat akan rusak bahkan mati total. Dan berikut daftar pesawat dari beberapa maskapai yang pernah menabrak burung.
Ya, jadi inilah video. Jadi apa yang Anda bisa tangkap dari video ini? Burung menabrak? Ya, apa yang terjadi pada saat burung menabrak pesawat? Pesawatnya yang rusak. Iya, itulah yang terjadi. Kalau secara logika masuk akal tidak? Burung menabrak pesawat, pesawatnya rusak. Ya, tidak masuk akal. Jadi hari ini kita akan melakukan pembuktian dengan melakukan eksperimen atau kegiatan kelompok untuk membuktikan betulkah benda kecil menabrak besi itu menyebabkan besinya penyot bahkan hancur bolong. Iya. Jadi sekarang Ibu akan bagikan kelompok-kelompoknya. Masih ingat kelompoknya yang Ibu kasih kemarin? Ya, silakan kalian bergabung di kelompoknya masing-masing. Ya, tiap kelompok ini mengambil gelas, ya. Ada gelasnya di depan, atau nanti Ibu bawakan, silakan bergabung. Sudah ada ya. Tiap kelompok satu gelasnya. Ya, silakan berhadap-hadapan, bikin ini kayak bundaran begitu. Sudah semua ya? Ya, silakan balik ke belakang. Ada. Iya, berhadap-hadapan. Ya, yang tidak punya penggaris, ini penggarisnya. Ini 2 ya, karena ada ketinggian 50. Di situ tidak ada juga. Ada. Dekat dulu. Bola bekel saya ternyata ada di backup dulu di belakang. Bola bekel saya ada di silakan terigunya dituang ya ke gelas, diisi boleh sampai 800 boleh. Kalau tidak cukup ada di sini terigu juga. Kalau tidak cukup masih ada terigu di sini. Ada di sini terigu. Boleh, tidak apa-apa. Semakin banyak terigunya semakin gampang diukur kedalaman. Jangan dipadatkan ya. Jangan dipadatkan. Biarkan saja turun. Jangan dipadatkan, isi saja. Ya, semakin banyak semakin gampang diukur kedalamannya. Oke, stop. Ini saja, sudah. Ya. Mana bolanya? Ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok mengisi LKPD-nya, silakan dibaca dulu LKPD-nya. Kalau ada yang tidak dipaham, bertanya.
Jangan dipadatkan ya, biasa juga gitu. Ya, silakan dibaca LKPD-nya. Dibaca itu tadi kertas yang Ibu berikan. Jadi untuk nama itu nama kelompoknya ditulis semua. Ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Tulis nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian ini ada KD-nya. Mendemonstrasikan berbagai momentum. Kemudian indikatornya melakukan percobaan hubungan momentum, kecepatan, dan massa benda. Jadi di percobaan nanti itu kalian akan melihat apakah ada hubungan antara massa, kecepatan, dan momentum di percobaan sebentar. Kemudian yang kedua kalian mempresentasikan. Coba diperhatikan dulu. Perhatikan dulu ya. Ini tujuannya setelah peserta didik melakukan percobaan dengan tanggung jawab dan kerjasama, peserta didik mampu memahami hubungan momentum, massa, kecepatan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik berdiskusi, menganalisis data, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan dengan percaya diri dan benar. Ini ada rumusan masalah. Bagaimanakah hubungan momentum dan kecepatan? Kemudian bagaimanakah hubungan momentum dengan massa? Kemudian ada hipotesis. Boleh dibaca hipotesisnya? Siapa yang mau baca? Ya, silakan. Hipotesisnya ada? Ya, silakan. Nomor 1 ya. Satu, saat mengendarai kendaraan yang sama tetapi dengan kecepatan yang berbeda, maka akan lebih sulit mengejar kendaraan dengan kecepatannya tinggi. Artinya momentum sebanding dengan kecepatan. Ya, yang kedua, yang perempuannya silakan. Saat membuat kendaraan dengan massa yang beda dan bergerak dengan kecepatan yang sama, maka akan lebih sulit menentukan kendaraan yang besar. Artinya, momentum sebanding. Ya, dengan kecepatan. Jadi ada dua hipotesis di sini. Hipotesis itu artinya anggapan sementara. Anggapan sementara menurut kita benar, tetapi ini akan kita lakukan pengujian dengan melakukan eksperimen. Ya, ini alat dan bahannya. Alat bahannya sudah ada semua ya? Sudah lengkap ya? Ya. Sekarang Anda lakukan percobaan kegiatan pertama. Dibaca kegiatan pertama. Ya, ini semua dibaca ya seperti ini kegiatannya ya. Ini yang akan kamu lakukan. Bola besar dulu dilempar. Mana penggarisnya? Ketinggian 30 cm dulu. Bola besar. Ukur ketinggiannya 30 cm. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali, Bu. Ya. 3 kali ya dilempar dari ketinggian 30 cm. Dengarkan dulu ya. Jadi dilempar dari ketinggian 30 cm kemudian diukur kedalamannya. Ya, silakan. Ya. 3 kali, Bu. Ya, ukur kedalamannya berapa? 3 kali. Dalamnya dulu diukur. Berapa itu? Jangan tekan. Iya, kan segitu, Bu. Berapa kedalamannya? Berapa? Baru kali, Bu. Masa 0? Ini berapa? Ini lihat atasnya berapa? Menunjukkan angka? Ya? Berapa? 1,5. Ya, ditulis dulu di sini. 1,5 cm. Selanjutnya kasih begini lagi. Nah, lempar lagi ketinggian 30 cm. Ya, diukur lagi berapa kedalamannya. Ya, silakan. Oke. Ya, untuk di sini bagaimana? Bola yang mana dulu? Kenapa dalam sekali? Ketinggian berapa? 30. Bukan seperti itu. Jadi begini. Ketinggian 30. Ini coba pegang bolanya. Nah, lepas. Nah, angkat. Berapa di sini? Di 4 ya.
4 pas, Bu. Ya, tulis di situ. Dia analisis datanya. Kemudian dikasih begini lagi ya. Ya, tulis. Ya, silakan. 4. Ya. 30. Oke, angkat. Ukur. Ukur 3 ke 4. 2,5 itu. 2,5. Ya, silakan dilakukan 3 kali. Ya, di sini. Nah, 2,5, 2,5. Ya, oke, di sini. Ya, silakan. Nah, angkat. Nah, ukur kedalamannya. Kenapa 2? 3. Yang mana dilihat? Ini dilihat. 3, Bu. 3. Tulis. Di sini sudah lengkap ini, Ibu sudah. Ya. Yang taruh di atasnya. Lepas. Oke. Angkat. Ukur. Berapa senti tuh? 3 kan 3. Kenapa 3? Nah, kamu itu 4. 4 senti kamu. Di sini dilihat ini. Dari sini. Berapa? 4. Ya, diisi di LKPD-nya diisi. Ya, silakan. Ya, silakan dilakukan percobaannya. Jadi yang ketinggian 30 cm itu diulang sebanyak 3 kali. Kemudian kita rubah lagi tingginya 50 cm sebanyak 3 kali. Bolanya yang 50 itu bola ya. Ini sudah selesai yang ini. Ya, yang itu lagi. Tinggian 50. Tunggu, lihat dulu di situ tinggi berapa dia? 50. Yang kedua. Iya, Ya. 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 Sudah betul. Ibu, emang Ya. Iya, Pak, enggak apa-apa. yang 30 Ibu. Yang mana? 5 cm bola yang satu. 50. Kamu tambah. Enggak, Bu. 11. 50? Ya. 50. Ya, di 50 oke. Sudah 3 kali? Kalau bola yang ini Ini. jadi yang 50 ini ya, cm. Bu. Jadi yang ini. Yang ini bola besar. Bisa bola ini salah satunya nanti Ibu beritahu. Ya. Yang kecil nanti pakai kelereng. Kalau tambah berkurang gimana? Sambil lagi. Ini harus dikasih begini. Ibu udah minggu. Oh, sudah. Oh, kenapa dikasih ini? Tasnya begini, Bu. Di luar. Ya. 7 ya? 7. 7, Bu. Ya. Gimana tulis ini, Bu? Ini bola kecilnya, Bu. Kamu 4,5, Bu. mana ditulis di mana? Ini, Bu. Ini tulis Di sini sekarang. sini. Ya. Langsung ditulis di sini. Ini tadi ketinggian berapa? 4,5. Ini 50 tadi. Nah, di sini 4,5. Berapa? 50 intai 7. 7 ini. Nah, ini 4,5. Yang 330 dulu 3 kali. Yang mana dulu? Yang itu dulu 3 kali. Kemudian yang ini 3 kali. Ini dulu yang 30 cm. Tiga kali nih, Bu. Iya. Ini kan masih ada. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya itu satu kali. Satu kali diukur. Mana? Ukur. Ya, coba tinggal 30. Dalam sekali itu. Nah, angkat. Nah, berapa? 4. 4. Kasih begini lagi. Ya, gitu. Oh, tas. Sudah semua? Belum?
Kalau ya? 50 lagi. Iya 50 3 kali juga. Itu tadi yang 50 pakai ini. Oh itu 50 pakai tadi. Yang 50 pakai ini. Bolanya memang sama tapi pukul. Oh boleh. Lima koma lima. Tulis 5,5. Bagaimana kegiatan 1 sudah selesai? Sudah. Sekarang kegiatan 2 pakai bola bekel, bukan bola yang menyala-nyala. Itu kegiatan 2. Untuk bola besar gunakan bola bekel, bola kecil saya bagikan kelereng. Kegiatan 2 sekarang. Belum cepat-cepat. Ini Bu, kestamin lagi. Kestamin lagi istirahat. Iya, ininya 3 kali. Apa aja kok? Nah, sekarang isi yang ini, yang 30 cm ya. Yang dulu. Kegiatan 2 sekarang, pakai bola ini, pakai bola ini. Berapa meter Bu? Ini berapa? Nah, kasih rapat dulu, kasih ya rata dulu terigonya. Mana bola bekelnya? Mana bola bekelnya? Bola kasihnya mana? Mana bola bekel yang tadi? Ada. Kita buat tim. Ya, bola kasti diambil ya. Nanti sebentar salah lagi percobaannya. Sekarang masuk di percobaan 2, pakai bola ini dulu. Yang sampai 30. Ya. Kemudian yang ini sama-sama itu berapa? 30. Iya, 3 kali diulang. Oh iya. Saya lewat dulu ya. Iya, Bu. Iya, cepat-cepat. Masih mau presentasi itu, belum dijawab juga soal. Sampai di mana? Ya, sekarang ini lagi. Berapa senti ini? Berapa senti? 3 kali lagi, Bu. Ya, berapa senti? 30. Ya, ini untuk bola besar, bola kecilnya pakai kelereng. Oh, iya, Bu. Ya, yang kecil, yang besar dulu, baru yang kecil. Itu dalam kegiatan praktek itu tidak boleh main-main ya, harus serius karena ini Ibu ambil nilainya. Ada nilai tadi yang Ibu sebutkan di awal, kerjasamanya bagaimana. Jadi kalau main-main itu poinnya kurang, harus serius. Bola kasti sudah saya ambil. Sekarang yang kedua yang ini sama apa? Pelapa ke kelereng. Berapa? 30. Ibu. Kurang nilainya itu kalau main-main. Harus serius. Nanti diukur sebelum angka berapa. Di pinggir-pinggir sini saja dilempar, di pinggir-pinggir sini supaya kelihatan. Dikasih rata dulu. Kelerengnya di pinggir-pinggir saja, di pinggirnya kaca dilempar kalau kelereng supaya kelihatan dalamnya. Ya, ya. Kalau yang kelereng 30 juga sama sampai 50. Ya ada di situ. Boleh dilihat. Satu kali lagi. Ya.
Yang kecil lagi 30. Ya. Sudah semua? Sudah, Ibu. Ya, kalau kegiatan 2 selesai, silakan anak-anakku jawab soal. Ada soal di situ? Kegiatan 1? Ya, silakan dijawab soal yang ada di LKPD-nya. Ada 2 lembar itu, silakan dijawab. Ibu, bagaimana caranya yang ukur yang kecil? Tadi Ibu bilang di mana dilempar? Di? Ya, silakan. Tapi nanti tampak. Itu diukur. Coba dulu. Coba dulu. Jangan terlalu pinggir. Tahu. Ini kelihatan di sini. Begitu, Bu. Ini bisa diukur juga di dalam. Ini kan yang dalam. Oh iya, ukur Bisa dari dalam. 1,5. Iya. Cepat ya karena ini masih ada menganalisis data. Cara ngejak nih, Bu. Kayak ini kan lebih besar itu, Bu, lebih dalam. Terus bola besar, bola kecil besar, bola ketinggiannya 50 cm. Lebih dalam mana? Yang mana yang lebih dalam? Ya tulis bola bekel besar yang ketinggiannya 50, tulis di situ. Sesuai dengan jelaskan. Ya, jelaskan kira-kira apa penyebabnya, kira-kira apa. Sambil ya, sudah ya. Bola bekelnya? Iya, ini boleh tabe. Ya, dijawab sudah. Untuk jawab soal LKPD-nya sudah selesai. LKPD-nya 3 menit saja waktunya untuk jawab soal. Kemudian kita lanjut presentase. Itu kan kita nyari bola. Yang keras akan hancur. Untuk menjawab LKPD-nya boleh Anda browsing di internet juga. Boleh dicari di internet, kira-kira apa penyebabnya, boleh belajar dari internet. Ya. Mana kelerengnya? Yang ini jawab. Iya, cepat. Ibu, tapi tidak dipresentasikan jadi di mana sih untuk foto, Bu? Dijelaskan sebentar.
Duduk ya, duduk. Duduk. Yang ada airnya. Ini yang nomor 1 yang 30 cm. Dua-duanya. Kan itu beda ketinggiannya. Boleh terigunya disimpan di depan dulu tiap kelompok yang masih ada terigu di depannya daripada dimain-main nih ya. Terigunya boleh diambil dulu ya. Ya. Waktunya 3 menit lagi untuk menjawab LKPD-nya. 3 menit lagi. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap presentase. 3 menit lagi. Ya, jadi sebentar itu ada penilaian untuk presentase. Kelompok yang tepat waktu dalam menyelesaikan LKPD-nya dan presentase itu akan mendapat nilai. Ya, yang sudah selesai boleh ke depan bacakan LKPD-nya. Jadi bacakan dulu untuk kegiatan 1. Silakan. Yang boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan dulu temannya. Saya akan Presentase. mempresentasikan hasil dari penelitian dari kelompok 2 Atas nama atas nama yang presentase. Oh iya, silakan. menurut saya bola bekas besar dari ketinggian 20 cm karena semakin tinggi benda atau bola yang dijatuhkan maka semakin cepat atau dalam benda atau bola tersebut membuat bekas seperti yang dipraktekkan menggunakan terikut belas kaca dan garis tersebut. Terima kasih. Bagaimana kelompok yang lain? Sama atau ada yang berbeda? Sama. Ada pertanyaan? Ya, Ibu bertanya dulu ya. Jadi, menurut Nur Kolbi, apakah momentum itu dipengaruhi oleh ketinggian? Iya, dipengaruhi oleh ketinggian. Selain itu, apalagi yang berpengaruh? Kecepatan.
kecepatan. Selain itu, kan itu tadi ada 2 bola ya. Ada bola besar, ada bola kecil ya. Apalagi yang pengaruhi? Berat atau namanya kalau di fisika apa namanya? Yang ditimbang namanya apa? Besaran apa yang kita gunakan? Massa. Iya, silakan duduk, bagus sekali. Ya. Untuk kegiatan 2, siapa yang mau tampil untuk kegiatan 2? Kelompok yang sudah selesai kegiatan 2? Itu kan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau maju ke depan? Itu di LKPD-nya tadi ada berapa pertanyaan? Itu yang LKPD-nya. Ini di sini. Untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang sudah selesai? Pertanyaan nomor 2, ya silakan naik. Silakan naik ke depan. Pertanyaan nomor 2 sudah? Ya, silakan. Ya, untuk kegiatan 2. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya dalam percobaan jika jadi dalam mana kalau yang dihasilkan satu lagi ukurannya dihasilkan menjadi sama apa yang bisa dijelaskan itu pendapat kami di dalam bola kecil karena lebih tinggi kecepatannya dan lebih ringan beratnya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama atau berbeda? Oke, sekarang saya ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oh, kalau begitu ibu yang bertanya ya. Itu kan tadi sama-sama tingginya berapa? 30 cm. Jadi yang di situ yang mempengaruhi itu apanya? Kecepatan, ukuran dan massa. Karena makanya kamu mengambil di situ adalah bola bekel yang kecil, yang lebih dalam. Lebih tinggi, bukan bola bekel besar ya? Bukan. Oh iya, jadi artinya di situ momentum dipengaruhi oleh kecepatan dan massa. Iya, betul sekali ya. Sangat bagus. Siapa namanya? Arham. Iya, silakan duduk. Boleh LKPD-nya dikumpul. Ya. Oke. Jadi untuk LKPD-nya itu sudah selesai. Sekarang Ibu akan kumpul semua LKPD-nya. Boleh dibawa ke depan ya, atau nanti saya ambil. Ya. Oke. Ini belum lengkap, nama kelompoknya ini belum ada. Nama kelompoknya belum ada. Ya, sekarang perhatikan dulu. Perhatikan ke depan dulu. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang momentum dan impuls. Boleh duduk di tempatnya? Ayo cepat. Ya, perhatikan dulu semua ke slide. Ya, diperhatikan dulu ke depan. Ya, materi tentang momentum dan impuls.
Jadi momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak. Seperti yang tadi Anda lakukan pada saat praktek. Kalau misalkan bolanya cepat sekali turunnya, maka sukar untuk diberhentikan. Jadi itulah yang disebut dengan momentum. Kemudian di sini ada contohnya ya, contoh kecilnya. Apabila ada tabrakan antara mobil sedan dan truk, yang mana yang lebih parah nanti rusaknya? Mobil sedan atau truk? Mobil sedan. Kenapa mobil sedan? Karena massanya kecil. Iya, betul. Kemudian, apabila ada tabrakan antara misalkan ya, mobil menabrak pohon dengan sepeda motor menabrak pohon. Yang mana yang lebih parah pohonnya? Sepeda motor atau mobil? Iya, jadi yang rusak pohon terparah adalah apabila ditabrak oleh mobil. Ya, seperti itu. Jadi semua itu adalah contoh-contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada contoh soal tentang momentum. Jadi momentum itu kita gunakan rumus ini seperti ini ya, tabrakannya. Ini rumus untuk momentum. P sama dengan, rumus fisikanya, P sama dengan M kali V. Dengan P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Kemudian ada contoh soal seperti ini. Sebuah mobil massanya 1 ton. Bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah besar momentum mobil? Jadi momentumnya dapat kita cari dengan menggunakan rumus P sama dengan M kali V. Iya. Jadi massa 1 ton itu setara dengan berapa kilo? 1 ton setara dengan 1000 kilo. 90 km per jam itu sama dengan berapa meter per sekon? 25. Jadi kemudian kita kalikan. P sama dengan 1000 dikali 25 atau sama dengan 25.000 Newton sekon. Kemudian kaitannya dengan impuls. Impuls adalah peristiwa bekerjanya sebuah gaya pada benda dalam waktu yang singkat. Apakah Anda pernah melihat pesenam lantai? Apa yang digunakan pesenam lantai? Matras. Kenapa dia menggunakan matras? Iya, betul sekali. Dia karena kalau tidak menggunakan matras, maka badannya akan sakit. Jadi, untuk mengurangi munculnya rasa sakit akibat gaya tarik dari lantai tadi, maka digunakanlah matras. Jadi itu untuk meminimalisir, kalau dalam fisika namanya impuls. Iya, impuls dirumuskan dengan F kali T. Dengan F adalah gaya dan T adalah waktu. Iya. Sekarang ini ada contoh soalnya. Sebuah bola kaki bermassa 500 gram. Ya, diletakkan di titik penalti. Salah seorang pemain menendang bola tersebut ke arah gawang. Sehingga setelah ditendang kecepatannya menjadi 25 meter per sekon. Yang ditanyakan, berapakah impuls yang diberikan oleh kaki pemain? Jadi sentuhan antara kaki dengan benda. Itu namanya impuls. Jadi untuk mencarinya kita gunakan rumus I sama dengan M V2 kurang V1 atau 0,5 dikali 25, V1-nya itu 0. Iya, atau sama dengan 12,5 Newton sekon. Oke, sekarang kita sudah masuk pada kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup, Ibu akan bacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, momentum adalah momentum dari satu benda yang bergerak merupakan suatu besaran
vektor yang didefinisikan sebagai hasil kali apa itu momentum? Hasil kali massa dengan kecepatan. Apalagi yang kedua? Apalagi kira-kira? Ya, impuls bagaimana? Besaran vektor Ya, hasil perkalian gaya dengan selang waktu. Ya, yang ketiga apalagi? besarannya impuls dengan perubahan momentum. Iya, jadi impuls juga dapat dicari dengan menggunakan rumus perubahan momentum atau I sama dengan delta P. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tes asesmen formatif. Ini untuk penilaian pengetahuan Anda selama belajar dari awal sampai mengerjakan LKPD. Ya, silakan dikerjakan. Ini waktunya 5 menit saja. Tulis namanya ya. Di sini dikerja. Ini cukup 2 orang. Dioper ke belakang. Oper ke belakang ke temannya. Ini berapa? Berapa lembar? 2? 2. Ya. Ditulis namanya dulu, ditulis namanya. Di sini, di lembar jawabannya ditulis namanya di lembar jawaban. Dioper ke belakang. Dioper ke belakang dulu. Dijawab di ini ya, di kertas yang selembar jawabannya ini. Jawabannya jangan lupa ditulis namanya di jawaban. Tidak. Over ke belakang. Ini jawabannya di kertas kosong ya. Ada kertas HPS yang Ibu berikan. Di jawabannya itu ditulis nama kelas. Oper ke belakang. Sudah dapat soal semua? Ya, soalnya dijawab dalam waktu 5 menit. 5 menit mulai sekarang. Jangan gunakan HP pada saat menjawab soal ya, jangan pakai HP. Pokoknya apa yang Anda tahu dari pembelajaran tadi, jangan pakai HP. Ditulis di kertas selembar itu yang kosong, tulis nama di situ. Iya, ditulis di situ namanya. Silakan dijawab, waktunya 5 menit saja. Ini Ibu akan ambil nilainya sebagai nilai formatif. Nilai pengetahuan Anda pada saat belajar hari ini. Kalau LKPD ini nilai keterampilan ini. Ya, jangan pakai HP ya, dijawab saja sesuai dengan apa yang didapat selama belajar tadi.
itu diambil nilainya, saya akan evaluasi nilainya, silakan dijawab baik-baik. Ya, silakan dijawab soalnya. Bagaimana, sudah selesai?
2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Sudah? Ya. Oke. Ya, boleh dikumpul dengan soalnya ya. Di sini juga ditulis. Nggak usah. Ini saja. Sudah? Ya, oke, sudah selesai. Waktunya dikumpul semua. Ya. Ya, saatnya dikumpul semua ya. Gimana? Sudah yang di belakang? Ayo dikumpul. Ya. Ya. Oke. Kumpul ya, sudah, ayo. Sudah dikumpul semua pekerjaannya? Oke. Nah, sudah semua. Perhatikan kembali ke depan. Sekarang ada refleksi, kegiatan refleksi. Ini ada pertanyaan. Apa yang Anda sukai dari pembelajaran hari ini? Prakteknya. Gurunya baik. Oh, gurunya menyenangkan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa yang Anda telah pahami setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang dipahami? Iya. Momentum itu dipengaruhi oleh kecepatan dan massa. Betul. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah Anda dapat menguasai seluruh materi pembelajaran hari ini? Bisa semua dikuasai atau harus belajar lagi di rumah? Iya, jadi harus selalu mengulangi pembelajaran di rumah. Itu akan memudahkan masuk pada ingatan jangka panjang kita. Kemudian, adakah materi yang belum Anda pahami? Tidak ada. Oke, yang berikutnya. Karena tidak ada yang dipahami, berarti tidak ada yang dicontohkan ya. Oke. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sama. Ibu akan menyampaikan untuk pembelajaran minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum. Jadi anak-anakku boleh cari di internet, belajar di rumah kembali. Apa itu bunyi hukum kekekalan momentum? Nanti minggu depan kita akan melakukan eksperimen untuk membuktikan hukum kekekalan momentum. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nanti dilanjutkan lagi minggu depan.
sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran supaya pembelajaran kita ini mendapatkan manfaat untuk kita kelak. Oke, ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa menurut ajaran dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada guru. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, oke.